penutup tutup kepala ya. Nah, al-khamr disebut khamr karena dia menutupi akal. Dari kata yasara artinya mudah. Ini adalah perjudian. Ya, mereka bertanya tentang sir karena ini adalah satu cara mudah untuk memperoleh harta yang banyak. Judi ya, hari ini dia pasang 1 juta, bisa 100 juta dia dengan. Makanya dia punya magnet yang cukup kuat ya untuk mereka-mereka yang tidak mengerti kalau ini haram. Ya, mereka-mereka yang tidak mengerti bagaimana kebahagiaan itu bisa diperoleh. Orang yang hari ini kaya bisa mendadak miskin karena perjudian. Ya, perjudian ini merusak tatanan harta manusia, tatanan kekayaan, tatanan ekonomi. Ya, orang malas untuk bekerja dan bisa menjadi bahan terjadinya zinaan, pembunuhan dan seterusnya. Perjudian ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ini ya, yang jawab adalah waqul, katakan Muhammad, fihim pada khamr dan maisir itu ismun kabir, ada dosa besar. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya dengan minum khamr bisa hangat badan. Itu yang dijadikan alasan para sahabat saat itu ya. Kita meminumnya bukan untuk berbuat maksiat. Kita tidak loyo dan seterusnya. Ya, Ustaz kemana lagi? Ustaz, share screen-nya kemana? Bukan kalau dia... Halo? Ya, Ustaz, lanjut. Share screen-nya hilang, Ustaz. Ya, memang tadi mental. Ya, silakan lanjut Ustaz. Jadi dia ya, ada dosa besar, ada manfaat. Nah, dikiranya, jadi sahabat itu berlogika. Ya, sahabat itu berlogika. Kita meminumnya bukan untuk maksiat, tapi untuk ibadah. Dikiranya bisa dengan cara begitu. Ya. Padahal ya dosa besar itu tidak bisa bersatu dengan ibadah. Ya, dosa besar gitu dikompromikan dengan ibadah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi karena mereka melihat wa manafi'u, ada manfaat-manfaatnya, mereka tutup mata akan dosa besarnya. Akhirnya mereka minum kan. Dan Allah sudah jelas mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya, dosa khamr dan maisir lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Saya akhirnya mereka minum ya. Akhirnya mereka minum dengan alasan untuk manafi'. Ya itu ya. Kalau orang yang tidak beriman minum ya untuk berbuat dosa, kita kan tidak. Begitu ya. Alasan-alasan yang menipu mereka sendiri. Jadi mereka minum dan ternyata hangat memang. Ya setelah minum. Tapi efeknya di akal. Akal itu tertutup. Sehingga satu ketika ada kasus ya di mana seorang sahabat menjadi imam sholat. Umar berada di belakang dia.
Dia menjadi imam dan membaca surah Al-Kafirun, membacanya salah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Walau berantakan. Hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah, kalian menyembah apa yang aku sembah. Berantakan. Mereka datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bayyana anil khamri atau fil khamri bayanan syaf. Ya Rasulullah, terangkan untuk kita tentang hukumnya khamr dengan keterangan yang memuaskan. Turun lagi ayat. Turun tuh ayat. Turun ayat tentang larangan khamr. Ayat berapa itu? Di surah An-Nisa ayat 43. Ya. Surah An-Nisa ayat 43. Ini namanya apa? Namanya nasakh. Apa sih nasakh tuh? Nasakh itu Screen-nya hilang. iya, memang sengaja, tenang aja. Ya. Ayatnya mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Ayatnya nih. Surah An-Nisa ayat 43. Terus bukan sekali minyak, terus belum tutup. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Namanya orang mabuk ya tidak tahu apa yang dikatakannya. Ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta takhtasilu. Dan jangan pula menghampiri masjid, jangan pula ya. Sebenarnya wala junuban illa abiri sabilin. Ya, orang junub sholat, misalnya itu ke sholat ya. Sedang kalian dalam keadaan junub. Ya, illa adiri sabin, kecuali sekedar berlalu saja. Hatta taghtasilu, hingga kalian mandi. Dan seterusnya ya. Jadi ini ayat 43 nih. Akhirnya mereka mengatakan, loh, sekarang kita tidak boleh kan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, karena tidak boleh maka kita supaya tetap bisa minum, ya minumnya jangan setelah maghrib. Kalau setelah maghrib atau sebelum maghrib, nanti kita puyeng di maghrib, puyeng di isya. Supaya tidak masalah dengan sholat, minumnya habis sholat isya, gitu kan? Jadi habis sholat isya lah mereka minum. Habis sholat ada undangan, ada pesta, di situ ada minum-minum. Ya, dia minum, kawannya minum, dia lihat kawannya. Ya, kawannya yang sama-sama minum ini dikiranya ngajak bulat, ya, jadi ribut. Saat itulah ya Umar bertanya, tolong tentang hukumnya khamr. Akhirnya turun ayat 90 surah Al-Maidah. Ya, ayat 90 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Surah apa? Surah Al-Maidah. Ya, rijsun. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, minuman keras itu, wal maisiru perjudian, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun,
ya, perbuatan kotor. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, pasti kalian sukses. Terus, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata. Ya, syaitan itu dengan tidak lain dan tidak bukan menginginkan permusuhan di antara kalian. Wal baghdha, dan kebencian fil khamri wal maisir, ya, dalam khamr dan maisir. Jadi khamr dan maisir itu dijadikan sebagai alat untuk saling membenci, untuk saling memusuhi, saling, ya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalangi kalian untuk zikir kepada Allah dan untuk salat. Fa antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Tentu ya. Jadi tidak langsung ayatnya mengatakan haram, tidak, tapi berangsur-angsur. Tapi juga tidak mengatakan halal. Ya, jelas. Nah, berangsur-angsur seperti itu untuk apa? Karena masyarakat saat itu tidak ada satupun rumah kecuali mereka minum khamr. Jadi itu minuman pokok, khamr itu. Ya, itu minuman yang sangat laris. Bahkan dalam puisi-puisi Arab jahiliyah itu ada yang mengatakan kami adalah raja apabila kami minum khamr, tapi kami adalah rakyat jelata apabila kita meninggalkannya. Jadi bagaimana ya satu media yang apabila dilakukan dia merasa raja terus dia tinggalkan, nggak bakal. Nah, maka Aisyah mengatakan andai berlangsung diharamkan saat di Madinah, tidak berangsur-angsur cara pemutusan hukumnya atau penurunan hukumnya, pastilah orang-orang Madinah banyak yang murtad. Lihat, pastilah orang-orang Madinah banyak yang murtad. Sehingga ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana nih? Saya kasih minum anak yatim dengan khamr. Lihat. Saya kasih minum khamr anak-anak yatim saya. Dan saya dapatkan uang juga dari khamr. Bagaimana ini? Rasul katakan, buang. Dibuang sehingga jalan-jalan di Madinah itu banjir khamr. Ya, Madinah saat itu kecil aja itu. Masjid Nabawi. Yang sekarang ada itu Madinah secara keseluruhan zaman Rasul. Seperti itu ya keadaannya. Nah, dihapuskannya hukum dari ayat ke ayat itu namanya nasakh. Ada yang mengatakan ini bukan nasakh, dari awal juga tidak dikatakan halal. Dari awal dikatakan itu dosa besar. Meskipun ada manfaatnya. Dan dosanya tetap lebih besar daripada manfaatnya dari awal. Ya. Terus yang kedua sudah melarang sebenarnya. Ya. Jangan sholat, jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nah, tapi memang secara terang-terangannya untuk mengatakan tinggalkan. Itu perbuatan setan. Itu di terakhir. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Baik. Ayat 90 dan 91 tuh. Ya, turun saat itu. Ya, supaya sahabat-sahabat paham secara tegas, secara jelas akan hukumnya khamr. Ya, setelah turun ayat ini para sahabat ya semuanya pada memecahkan botol-botol memecahkan semua wadah-wadah, bejana-bejana yang digunakan untuk mewadahi ini ya khamr. Ketika Allah mengatakan fal antum muntahun, mereka mengatakan intahina ya Rabb. Kami berhenti ya Rabb. Nah, itu ya. Terus bagaimana halnya dengan perjudian?
Ya, khamar dengan perjudian biasanya tidak terpisah ya. Orang kalau judi mesti kanan kirinya itu ada khamar. Tapi manfaatnya seperti apa? Dulu ya mereka itu berjudi dengan kesepakatan. Siapa yang menang sekian persennya harus untuk orang miskin. Itu tuh antara lain manfaatnya. Jadi yang menang ya sebagian kemenangannya disedekahkan kepada orang-orang miskin. Tapi bagaimana mudaratnya? Bahayanya pasti lebih besar. Orang-orang menjadi malas. Ya, tatanan ekonomi menjadi rusak dengan perjudian. Itu jalannya setan, perjudian. Nah, itu ayat ayat 219 sampai sini. Nah, terus wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan, qulil afu, katakanlah al-afwa, lebihannya. Ya. Jadi berapa uang yang masuk? Ya, uang yang masuk 100. Terus berapa kebutuhannya secara keseluruhan? Ya, kebutuhannya 50. Ya, berarti keluarkan 50-nya, infakkan yang 50-nya. Itu konsep al-afwa. Ya. Berapa pemasukan? 100. Berapa pengeluaran? 90. Ya, 10 ini yang diinfakkan. Begitu. Berapa yang masuk? 1.000.000. Berapa butuh? Butuh 10. Kebutuhannya cuma 10. Wah, berarti lebihnya banyak itu. Ya, 990. Ini yang diinfakkan. Kalau kita ikut konsep al-afwa. Ya. Itu tuh. Jadi berapa penghasilan per bulan X? Ya. Berapa kebutuhan setiap bulan? Ya. Sekian. Nah, apabila ada lebihannya, dari lebihan itulah ya kita diperintah untuk infak. Gitu ya, tidak ada lebihan, ya tidak usah infak. Ya, kurang malah berhak untuk memperoleh bantuan. Ya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan, lakum, kepada kalian, al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Ya, ini ayat 219 ya, saya sudah jelaskan meskipun kelas. Sekarang ayat 220. Siapa nih siap? Ibu Farida. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum, innallaha azizun hakim. Di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil yatama, anil, tentang anak-anak yatim. Kul, katakanlah, islahun, memperbaiki keadaan, lahum, bagi mereka, khair, lebih baik. Wa in, dan jika
tuhol itu kalian apa ya? Kalian menggauli mereka. Fa ihwanukum, maka mereka itu saudara kalian. Wawah dan Allah ya'lamu mengetahui al-mufsidah yang berbuat kerusakan, minal muslih daripada yang mengadakan perbaikan. Walau Allah, dan kalian menghendaki, dan Allah menghendaki. Dan jika walau itu dan jika Allah menghendaki, la'anatakum, dia melaknat. Dia melaknat saya. Mempersulit. Dia mempersulit. Ya, anita artinya sulit ya. Ya. Anata menyulitkan. Ya, menyulitkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Baca apa ya? Ya. Dunia wal akhirah. La'allakum, ini masih ke sini ya. La'allakum, agar kalian tatafakkarun, berfikir fid dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya. Mana tuh dunia? Ya, masalah minuman, masalah kekayaan. Itu adalah masalah apa? Adalah dunia. Gitu ya. Yang efeknya di akhirat. Efeknya adalah akhirat. Kalau diterjang ya. Itu ya. Jadi Allah itu perintahkan kita untuk memikirkan ini semua. Memikirkan tentang keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian berjudi, minum-minuman keras, dan infak. Baik ya. Jadi jangan berinfak dari, ini apa sih hubungannya ya? Sebenarnya kan seperti ini ya. Orang usaha khamar, dapat duit besar, duit banyak, dapatlah. Ya. Ya, di Indonesia nih ada pabrik minuman keras ya, yang sangat mahal sekali. Dulu adanya di Medan, sekarang pindah di Bali. Yang punya saham pasti nggak percaya. Seorang ulama besar. Baik. Apapun itu. Ketika ditanya kenapa? Buka juga pabrik khamr. Apa katanya? Ini untuk orang kafir. Ini untuk orang kafir. Terus uangnya untuk apa? Uangnya untuk infak. Kenapa judi? Kenapa judi? Nanti uangnya untuk infak. Allah katakan ini dosa, infaknya tidak dosa. Haram hukumnya. Jadi bagaimana dong kita mau infak? Allah katakan jangan susah-susah. Infak itu dari lebihan, al-afwa. Dari lebihan. Ya, kalian ini urusan dunia, infak urusan akhirat. Jangan urusan akhirat kau tempuh dengan urusan dunia yang salah. Nggak bisa. Jangan ibadah untuk taat kepada Allah dicampur dengan bahan-bahan dari perbuatan dosa, dari dosa besar. Ya, maksud saya gini, orang mau sholat,
dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk ini dosa besar. Nggak bisa nyatu. Iman dengan dosa besar itu nggak bisa nyatu. So, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrabu syarib hina yashrab, la yashrabu syaribun hina yashrab, wa huwa mu'min. Tidak akan minum seseorang kalau saat minum dia dalam keadaan iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seseorang kalau saat berzina dia beriman. Kenapa? Karena perbuatan dosa besar tidak bisa nyampur, tidak bisa nyatu dengan iman. Gak bakal nyatu. Gitu ya. Jadi bagaimana orang mau infak dari hasil jualan khamar? Bagaimana orang infak dari hasil perjudian? Gak boleh. So, itu yang Allah katakan, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Supaya kalian berpikir tentang dunia, tentang akhirat. So, F-nya artinya tentang. Misal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri. Apa tuh artinya itu fil bahri? Maksudnya terjemahnya di dalam laut. Rasul ya fi di sini artinya adalah apa? Artinya adalah tentang ya. Jadi tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Karena masalah bisnis ya untung rugi. Bisnis pahala dengan Allah. Ya, perbuatan kita dibayar oleh Allah. Gitu ya. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fil khamri, fil bahri, di dalam laut, enggak, tentang laut. Ya, wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dia suci dan mensucikan airnya dan halal bangkai. Itu ya, makna fi itu bisa artinya tentang. Baik, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Jadi sudah berapa nih? Sudah 4 ya. Khamar, ya maisir, terus infak. Ya, terus tentang yatama. Ya, bagaimana anak-anak yatim itu? Nah, ini hukum ini diturunkan kepada Rasul ini. Jadi ini harus masuk dalam butir undang-undang. Ya, salah satu butir dalam undang-undang kenegaraan. Harus masuk tentang anak yatim, tentang orang miskin. Ya, qul katakanlah islahun, memperbaiki, mendamaikan, atau melakukan perbuatan yang memperbaiki lahum, bagi mereka khair, lebih baik. Apa tuh islah di sini? Ya anak yatim ya harus dididik, itu namanya islah. Bagaimana anak-anak yatim ini dilindungi, anak-anak yatim ini dipenuhi semua kebutuhannya, itu namanya islah. Wa in tukhalituhum, dan apabila kalian mencampuri mereka, menggauli mereka, atau bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara kalian sendiri. Ya, bahkan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang beriman itu ya bersaudara. Hati boleh beda, rambut boleh beda. So, tapi iman itu mengikat kita menjadi satu. Apa itu? Bersaudara. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui al-mufsida, orang yang membuat kerusakan, minal muslih, daripada orang yang membuat kebaikan. Ya. Walau sya'allahu, dan andaikan Allah menghendaki, la'a'natakum, pasti Allah akan membuat susah kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Apa tuh maksudnya? Ya, ini hubungannya dengan ini ya, dengan anak yatim itu. Hubungannya dengan anak yatim. Allah mengatakan, walau sya'allahu la'a'natakum. Andaikan Allah menghendaki, pastilah Allah akan bikin kalian susah. Ya. Jadi itu ya Allah katakan
karena mereka ini anak yatim, islahu lahum khair. Ya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Memperbaiki mereka itu lebih baik. Ya. Dan apabila kalian bercampur dengan mereka adalah saudara kalian. Jadi apa? Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya, makanannya campur dan seterusnya. Ya, saya di pesantren yang ibu-ibu kasih beasiswa setiap bulan itu. Kalau dari untuk anak yatim gitu, bisa mereka makannya bisa itu. Nggak mau nyampur itu, nggak mau dicampur. Kenapa? Karena mereka mau aman, ya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Padahal itu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya, kalau misalnya makanannya campur segala, makanan kamu campur dengan makanan mereka, nggak apa-apa. Ya. Itu saudara sendiri kok. Tapi semuanya ada dalam pengawasan Allah. Itu yang Allah katakan, Allah ya'lamul mufsida minal muslih. Wah, ini dana anak yatim. Ya, dipakai dulu itu nggak boleh. Jangan rusak. Wah, ini dana anak yatim diselewengkan. Itu tidak boleh. Allah tahu mana yang niatnya nggak benar. Ya. Allah mengatakan walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah menghendaki bisa saja Allah bikin susah kalian. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pokoknya apa saja yang milik anak yatim kamu tidak boleh sentuh-sentuh. Wah, pasti susah. Ya, pasti susah. Tapi karena Allah memperbolehkan kita makanan kita bercampur dengan makanan mereka itu no problem. Ya boleh. Tapi semuanya harus dilakukan dengan yang lebih baik. Berapa nih dana anak yatim? Dana anak yatim ini masuk misalnya X ya, misalnya masuk 3 juta. So, ya 3 juta itu cukup untuk mereka, itu standar. Misal ya. Tapi kita tambahi 1 juta lagi supaya lebih baik untuk gizi mereka. Ya, itu lebih baik. Itu namanya al-mukhalatah billati hiya ahsan. Ya, mempergauli mereka dengan yang lebih baik. Ya. Apa ini masalahnya? Masalah wasiat Allah ya. Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati, sentuh-sentuh harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya. Itu ya. Jadi di satu sisi Allah bolehkan makanan kita campur dengan makanan anak yatim. Tapi di sisi lain Allah perintahkan kita untuk mencampurinya dengan yang lebih baik. Gitu ya. Nah, sebagai perlindungan Allah kepada anak yatim, Allah katakan jangan sentuh-sentuh harta anak yatim ya, kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya. Saya kira itu ya, maksudnya la'anatakum tuh. Allah akan menyusahkan kalian. Sekarang kita di inna Allah azizun hakim. Sungguhnya Allah itu aziz. Ya. Apabila Allah mengatakan aziz, ini namanya ancaman. Karena aziz itu berkenaan dengan azab. Ya, Allah itu perkasa. Tidak ada yang kuat menerima siksa Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Tapi Allah Hakim Maha Bijaksana. Baik, sekarang ayat 220. Siapa siap? Ya, Ustaz. Ya, silakan Ibu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wala dan tidak tankihu dan jangan kalian menikahi. Wala dan jangan tankihu kalian menikahi al musyrikati wanita musyrik. Hatta yu'mina sehingga mereka beriman. Wala amatun dan sungguh budak wanita mukminatun yang beriman. Khairun lebih baik min daripada musyrikatin perempuan musyrik. Walau a'jabatkum dan kalau dia menarik hati kalian. Wala dan jangan tankihu kalian menikahkan al musyrikina. Wala tunkihu. Wala tunkihu dan janganlah kalian menikahkan al musyrikina orang-orang musyrik hatta yu'minu sehingga mereka beriman. Wala abdun dan hamba sahaya mukminun orang-orang mukmin khairun lebih baik min musyrikin dan orang-orang musyrik. Walau dan kalau a'jabakum menarik hati kalian. Ulaika mereka itu yad'una mereka mengajak ilan nar ke neraka. Allahu dan Allah yad'u ila mengajak ke al-jannati surga wal maghfirah dan dengan ampunan bi'idnihi dengan izinnya. Wa yubayyina dan dia menerangkan ayatihi ayat-ayatnya. Linnasi kepada manusia la'allahum agar mereka yatadzakkarun mengambil pelajaran. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Dan sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Dan kalau mereka menarik hati kalian, maka dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik sehingga mereka beriman. Dan hamba sahaya orang mukmin lebih baik dari orang musyrik. Dan kalau menarik hati kalian, mereka itu mengajak kepada neraka, mengajak ke neraka. Dan Allah mengajak, kok salah. Dan Allah mengajak ke surga dan dengan ampunan dan izinnya. Dan dia menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Shadaqallahul azim. Kok susah Ustaz ngerti?
Ya karena ibu salah di sini. Ibu salah di walau ya. Oh Walau gitu. tuh ya walau tuh artinya meskipun, bukan dan kalau. Ya. Oh, meskipun. Ya, yang lainnya no problem aja. Jadi kalimatnya mumpet mula ya Ustaz. Ya. Maaf Ustaz. Nah, tidak ada maaf bagi mula. Ya, jadi ibu salah di sini aja, di walau saja, yang lainnya benar. Terima kasih Ustaz. Sama kalau dia di itu terjemahkan meski, ya, pasti enak kan? Iya, kok rasanya kok aneh. Meskipun, walaupun. Ya. Kelas 1 jadi aneh semua Ustaz. Iya, anu Gaza. Terima kasih Gaza. Ya Mas, saya gimana Gaza? Salah satu kalimatnya jadi nggak enak kata Gaza. Kelas 1 jadi aneh semua kalimatnya. Satu saja yang salah jadi aneh semua. Gaza pinter. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Wala tankihu artinya jangan. Ya, ini beda kalau wala tankihuna. Asalnya tankihuna nih karena kemasukan la nahi. Jadi la itu ya ada yang nahi, ada yang nafi. Ya. Di la ada yang nahi artinya jangan. Ya. Larangan nah itu. Ada yang nafi. Ya, nafi itu tidak. Ada yang tidak atau tidak ada termasuk nafi ya. Tidak ada. Bisa juga artinya bukan. Ya. Baik, itu artinya la ya. Ya, di sini artinya jangan. Apa cirinya? Cirinya beberapa ya. Pertama, kata itu akhirnya mati. Ya misalnya la tahzan. Mati. Itu pasti artinya jangan. Ya, atau bisa juga akhir kata itu wawu alif. Ya, berarti kalian biasanya tak wawu alif ya. Saya tahu wawu nun tuh artinya jangan. Misalnya la tankihu ya ini ta ini wawu alif. La ini artinya ya. Itu contoh, itu ciri ya. Wala ya belum. Ada la tankihuna juga ada ya. Kalau itu ada menjadi dong. tidak. Jadi kalau tidak. La tankihuna berarti artinya tidak. Kalian tidak menikahi. Oh, iya Ustaz. Ya, kalau la tankihu jangan kalian menikahi. Ya, terima kasih. Misalnya la yastakbiruna, ya kan mereka tidak bersombong. Saya kasih contoh dulu ya, sebelum terus dalam surah Al-Baqarah. Ya, lihat ya. Ibu perhatikan ini la yash'uruna. Nunnya ada nih.
Ya, Oke. itu tidak. Berarti tidak, mereka tidak merasa. Beda dengan ini. La tufsidu. Ya kan? Jangan. Ya kan? Iya, Ustaz. Itu. Jadi tidak. Baik ya. Wala tangkihu, dan janganlah kalian menikahi al-musyrikati. Alif tanya ini menunjukkan jamak ya, jamak perempuan. Iya. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka, nun tasydidnya nih asalnya yu'minna, asalnya nun double, nun yang terakhirnya menunjukkan perempuan ya, ya nun, ya awal, nun akhir ya. Jadi janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik ya, sehingga mereka mau beriman atau sebelum mereka beriman. Mana yang disebut wanita musyrik? Wanita musyrik itu semua orang selain orang Islam. Ya, di sana ada wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, ini diperlakukan beda. Ya, orang Buddha, orang Hindu, orang Zoroaster, itu masuknya wanita musyrik. Harus ya? Hah? Udah. Bentar aku. Aisyah. Memang dari tadi jelek. Iya, jelek. Iya. Iya, baik ya. Wala amatun, dan sungguh. Laknya ini artinya sungguh ya. Dan sungguh amat. Amat itu hamba sahaya perempuan. Dan sungguh hamba sahaya perempuan mukminatun yang beriman khairun, lebih baik. Min musyrikatin, daripada wanita musyrik. Walau meskipun ajabat. Dan kalau. Walaupun Walau ajabatkum, meskipun taknya ini artinya dia. Yang tak ini Bu. Dia ini wanita musyrik ya. Meskipun dia menakjubkanmu, meskipun dia menarik perhatianmu, ya, meskipun kamu takjub, kamu merasa ajib dengan dia. Ini Aisyah, dipakai. Gitu ya. Ya, Ustaz. Gitu. Wala tunkihu, dan janganlah kalian menikahkan. Menikahkan beda. Saya punya anak perempuan. Saya tidak akan menikahkan laki-laki itu dengan anak perempuan saya. Ya. Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan dia. Namanya menikahkan. Jadi menikahi dengan menikahkan kan beda, ya. Aku nikahkan saudara Fulan bin Fulan dengan putriku Fulanah binti saya, ya misal.
menikahkannya. Janganlah kalian menikah al-musyrikina orang-orang musyrik. Hatta yu'minu sehingga mereka beriman. Musyrikin orang-orang musyrik laki-laki. Enggak boleh. Wala abdum mu'minun dan sungguh seorang hamba sahaya yang beriman khairun lebih baik mim musyrikin daripada lelaki musyrik. Walau a'jabakum meskipun ia menakjubkan Ustadz, suaranya kemana? Ustadz putus-putus. Ia menarik perhatian. Ya, meskipun kepada neraka. Halo? Halo? Iya. Tadi putus. Suara Ustadz. ada? Tadi putus. Sekarang ada. Di Ya. Mu'minun khairun min musyrikin tuh Ustadz. Ya. Wala abdun dan sungguh. Lanya nih sungguh ya, Bu? Ya. Lanya ini sungguh dan sungguh hamba sahaya yang beriman. Ini laki-laki, kalau amatun perempuan. Jadi hamba sahaya kalau laki-laki namanya abdun, ya Bu. Kalau perempuan amah, abdun, amatun, ya. Gitu. Dan sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman khairun lebih baik mim musyrikin daripada lelaki musyrik. Walau a'jabakum meskipun ia menakjubkanmu. Waduh ganteng, duitnya banyak. Buat apa? Apa masalahnya? Ulaika mereka itu yad'una ilan nar. Mengajak ke neraka. Wallahu yad'u sedang Allah. Kok bukan dan? Enak waknya artinya sedang. Ya. Sedang Allah, namanya apa Bu? Yang artinya sedang? Wawu haliyah. Wawu aliyah. Aliyah. Wawu yang menerangkan keadaan. Jadi ada wawu haliyah. Haliyah. Ya, wawu haliyah. Ini apa ini? Menerangkan keadaan. Ya. Menerangkan keadaan. Cara menerjemahnya sedang. Padahal. Ya. Gitu ya. Di sana ada wawu namanya wawu qasam. Ya. Qasam. Ini kan hadiyah. Qasam itu sumpah. Dan artinya apa kalau sumpah? Demi. Wal asri, demi masa, gitu ya. Ditaruhnya. Jangan dimainin, ya nak? Oke ya. kalau yang waudan namanya apa Ustaz? Wawu biasa aja. Namanya wawu ataf. Ya, ada wawu ataf. Maksudnya wawu ataf tuh wawu yang mengikuti yang sebelumnya, ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Wawu ataf. Ya, yang artinya dan. Ya. Ada wawu lil tidak. Tidak. Untuk memulai perkataan. Tidak diterjemah. Tidak. Mulai kalimat. Memulai kalimat. Kan sering dalam Al-Quran itu waw, tiba-tiba ada waw gitu. Yes. Itu tidak diterjemah. Dalam bahasa Arab juga begitu. Nah, kenapa saya terjemah sedang? Karena ini kebalikannya yang di sini kan. Yang muslimah, yang perempuan tadi. Ya, mereka mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga. Ya kan? Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kepada neraka. Gitu enggak? Terus titik apa belum sampai di sini?
Andaikan titik maka wa-nya ini wawu ibtida. Ini belum titik ya, Belum. karena ada sholat. Nya. Sholat tuh koma. Koma. Ya, apa sholat tuh? Ini kan ada tulisannya sholat gitu nggak? Iya. Ya, sholat tuh artinya al-waslu singkatan ya. Bisa dilanjutkan. Al-waslu aula. Singkatan dia. Ya, terus lebih utama. Ya, terus lebih utama. Jadi ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Karena ini masih koma ya. Gitu ya, wallahu sedangkan Allah boleh dan nggak apa-apa juga sih. Wallahu dan Allah yad'u mengajak ilal jannati pada surga. Wal maghfirati dan ampunan biiznihi dengan seizinnya. Gitu ya. Jadi dengan kita tidak menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki musyrik, ya, kita nikahkan dengan orang yang soleh, itu akan mengajak masuk surga. Wa yubayyinu ayati dan ia menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia. Allah maksudnya. La'allahum yatadhakkarun agar mereka yatadhakkar. Yatadhakkar itu artinya ingat ya. Agar mereka ingat. Agar mereka mengambil ini sebagai pelajaran boleh. Ini di kamus mengambil pelajaran Ustaz. Ya boleh. Boleh. Karena dalam bahasa Arab zikr itu artinya zikr itu artinya pelajaran atau pengingat. Boleh ya. Iya. Arti yang sudah bagus itu kalau mengambil pelajaran. Baik, sekarang jadi Indonesia ini banyak terjadi ya, perempuannya muslimah, suaminya orang kafir, nggak boleh itu. Suaminya orang Kristen, pernikahannya batal. Pergaulannya adalah perzinaan. Meskipun secara kenegaraan itu sah pernikahannya. Secara negara, secara agama tidak sah. Ya. Baik. Ayat 222 silakan. Saya Ustaz. Silakan. Oh, mau ibu aja, ya udah sok aja. Nggak apa-apa, sudah Gaza. Oh, ya udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tahharna Fa'idha tatahharna. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka dan mereka meminta kepadamu anil mahid tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilu, katakanlah dia adzan gangguan, fa'tazilu maka biarkanlah aku Anisa wanita fil mahid dalam orang yang haid, wala taqrabuhunna hatta dan tidak kalian mendekati mereka hatta yatahun sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tu min haitsu amarakumullah.
Fa'idha maka apabila karena mereka telah suci, fatuhun maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah dari haitsu di mana saja amarakumullah Allah amarakum memerintahkan kalian Allah innallah yuhibbut tawwab sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin dan orang-orang menyukai orang-orang yang suci. Shadaqallahul azim. Saya mau takut. Ada yang mana? Hah? ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Wayas'alunaka dan mereka bertanya kepadamu, bukan meminta. Halo? Ya. Ya, sampaikan suara. Ya. Jadi bukan meminta ya, di sini sa'ala memang artinya meminta, bisa juga artinya bertanya ya. Jadi ini ya surah Al-Baqarah ini memaparkan kepada kita akan pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasul sekitar hukum. Ya. Ya, hukum khamar, hukum judi, hukum infak, ya, terus hukum mencampuri harta anak yatim, hukum menikahi orang musyrik, laki-laki menikahi wanita musyrik, wanita muslimah menikahi laki-laki musyrik seperti apa? Semuanya dijawab. Jadi Quran ini hukum itu jelas, gamblang. Ya. Nah, ini tentang mahid. Apa sih mahid itu artinya? Orang yang haid. Ya. Jadi bukan wayas'alunaka 'anil haid. Ya, Bu. Mereka bertanya tentang haid, bukan itu kan? Iya, mahid. Mahid sih menurut saya sih lebih ke artinya tempatnya haid. Ya. Waduh Gaza. Ya, tempatnya haid itu. Ya. Ya kayak masjid tempatnya sujud gitu kan? Iya, Banyaknya tempat. Bu. Enggak apa-apa. Gaza kan umur sudah 17 kan? 17 dari mana, Ustadz? 10. Enggak apa-apa. Saya belajar Risalatul Mahid kelas 4 lah. Qul katakanlah huwa dia adzan, penyakit atau gangguan. Ya bukan gangguan, nah itu bulanan lah. Maksudnya adzan itu kotor. Satu kotoran. Fa'tazilu maka jauhilah an-nisa'a wanita-wanita fil mahidhi pada tempat haidnya itu. Ya Bu ya, tempat haidnya yang dijauhi. Pada yang haid. Ya Kak. Tuh, makanya kata Aisyah, ya saya kalau itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh saya bagian itunya diikat. Jadi yang mana yang penting tidak ditanami aja. Ya Bu? Ya. Ya, ini untuk yang 17 tahun ke atas nih. Gaza nih masih keluar. Jadi bagaimana? Ya. Jadi ini rahasianya mahid ya Bu? Yes. Rahasianya pakai ma. Ibu tahu kan masjid apa artinya? Tempat sujud. Mahidnya saja. Bukan jauhilah wanita-wanita di dalam haid. Enggak dijauhi begitu. Tempatnya aja. Ya. Kenapa nih ayat ini turun? Ya, ayat ini turun berkenaan dengan pernyataan orang-orang Yahudi. Kalau bagi orang-orang Yahudi sampai sekarang, wanita yang sedang haid itu setan. Jadi makan mesti tempatnya misah, beda, dijauhi betul. Kalau orang Kristen lebih jorok. Orang Yahudi terlalu berhati-hati, terlalu merendahkan ya. Jadi saat haid tidak dikasih nafkah tuh istrinya. Ajaran aslinya. Itu. Tidak dikasih nafkah, makan juga jauh. Ya Allah. Gitu Yahudi. Tapi kalau orang Kristen enggak, main ceblek aja. Ya ibarat orang ke sawah langsung kakinya masuk aja gitu, nggak boleh. Ya kalau dalam Islam tempat haidnya saja jangan. Ya lainnya boleh. Ya jangan ditanami. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yatahurun, sehingga mereka suci. Maksudnya tetap di mahid ya. Di mahidnya. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka suci, udah bersih, bersih mandi, fatuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari arah di mana Allah perintahkan kalian. Dari arah mana? Ya menanami itu jangan di galengan lah. Ya. Itu ya. Ketawa melulu. Ya, menanam itu ada tempatnya sendiri. Ya, jangan liwat. Tahu liwat itu dari belakang, itu nggak boleh, haram. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai at-tawwabina, orang-orang yang selalu bertobat. Wa yuhibbu, dan mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang ahli bersuci. Nah ini nih yang buntutnya nih ada asbabun nuzul tersendiri ini. Ya ini turun saat Rasul di Kuba. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, ini turun ayat seperti ini, memuji kalian orang-orang Kuba, ada apa? Apa kata orang-orang Kuba? Kita ini kalau buang air besar, bersuci itu pakai dua alat, pakai batu dan pakai air. Jadi bersih. Ya, dibersihin pakai batu dulu, baru pakai air. Jadi bersih sekali. Kalau kita sekarang ada sabun ya. Ya, baik, insya Allah ayat berikutnya untuk hari Rabu insya Allah. Ya, sudah jam 5:30. Baik, terima kasih ngaji ya. Itu bedaknya sampai belepotan begitu deh. Enggak ya? Dirapihin. Udah. Cantik. Baik, alhamdulillah. Baik. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Hai Mariam. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan belajar bersama di kelasnya Ustadz Solihin, yang nanti kita akan berjumpa lagi di hari Rabu ya, insya Allah. Insya Allah. Kita lanjutkan di ayat 222 ya. 222.
Fonex. Performance 223 dong. 23? Iya. 22 sekarang. 223. Aneh bilang 22, aneh bilang 223. Barusan Nanti 22. 222 udah. Sekarang terakhir 22. Besoknya 23. Udah. Baik ya. Kita sudahkan. Ibu pada mau siap-siap buat bukaan. Ya, oke. Kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya Rabbil Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Bu Nini. Pak Fari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya mau gua bagian dong. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum. Saya gembok ya. Ya, Bu Nini.